Dari ayat 19 saya baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, jadi kalau semua mengatakan Karen yang apa Islam yang paling benar, ya tidak benar karena tidak dibaptis. Itu saja. Tidak ada sanggahan lain. Oke, baik. Fadol Gurunda. Ya, baik. Jadi baptis ini harus dipahami dulu. Baptis ini akar katanya apa dulu? Ini yang perlu dipahami. Baptiso. Ya, baptiso itu kan artinya pertobatan atau pengakuan iman. Umat Islam mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Udah aman. Kami tidak menyembah tiga itu. Jadi kalau baptis itu pertobatan, baptis itu pencelupan, umat Islam kemudian berwudu, mereka dicelup, mereka membasuh, baptis itu basuh. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kenapa umat Islam itu tidak mau dibaptis ala Kristen? Karena kami takut. Kok takut? Coba Anda baca dalam Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuh, pertobatan kan? Umat Islam setiap mau ibadah bertobat, istighfar, istighfar. Udah kami lakoni. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kesutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang bahaya. Saya nggak mau dibaptis dengan api. Tolong, enak aja. Kalau dibaptis dengan air, dipercik dengan air, dicelupkan di air, dimandikan di air, direndam, enggak masalah. Ini direndam dengan api, kayak mana ceritanya? Dibaptis dengan api, saya nggak mau. Karena Yesus pun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tidak pernah. Yesus justru dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Karena dia hidup di bawah kenabian Yahya Pembaptis. Dia harus tunduk di situ. Makanya dia dibaptis karena dia adalah pengikutnya Nabi Yahya. Dibaptis dia. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian begini loh cara membaptis, begini loh cara tidak ada. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan kalau dia datang menurut Matius nomor 3, maka Anda siap-siap aja dibaptis dengan napi. Ini bahaya ini. Anda dibaptis air, Anda basah dengan air. Anda dibaptis dengan api, semua bulu-bulu yang ada pada tubuh Anda akan hangus meninggalkan Anda satu persatu. Apa jadinya hidup Anda kalau Anda hidup tanpa bulu? Ini bahaya. Makanya saya tidak mau dibaptis. Karena pun baptis itu adalah pertobatan. Kami sudah bertobat. Kami sudah beriman Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus yang adalah Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel, itu adalah malaikat utusan Tuhan. Tak ada masalah. Yang jadi masalah itu dibaptis, lalu menyembah Yesus, lalu makan babi, lalu ibadah minggu, lalu tidak bersunat. Itu yang bermasalah. Apa gunanya dibaptis sementara ucapan-ucapan Yesus tidak dilakukan? Coba Anda baca Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai ke gereja? Perintah mana yang mengantarkan orang dari Yesus sampai menyembah Yesus? Perintah mana yang berasal dari Yesus sampai orang makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, menkitabkan kitab perjanjian baru? Tak ada perintah Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku ajarkan kepadamu. Apa perintahnya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi. Tapi lagi-lagi semua itu sudah dibatalkan dengan matinya dia di atas tiang salib demi untuk dosa waris yang diajarkan oleh Paulus in the gang. Begitu Bang, silakan. Ya, saya mau tanya di mana kesamaan baptis dengan wudhu? Mana buktinya? Oke. Saya baca dalil loh tadi. Aku membaptis kamu dengan air. Umat Islam sebelum ibadah dengan air. Ada buktinya, Pak. Saya tidak sedang membuktikan bahwa baptis itu adalah wudhu. Tapi faktanya, aku membaptis kamu dengan air. Baptis dalam bahasa Yunani itu baptiso.
Artinya Oke? Artinya itu adalah membasuh. Coba Baptizo Anda itu cari. artinya Baptizo artinya apa? ditenggelamkan. Membasuh. Ditenggelamkan, carilah, searching Lah Google dulu. itu Baptizo prosesi artinya- yang jelas membasuh. Mau dilap-lap aja, mau dipercikkan aja, mau ditutupkan aja. Itu cara-caranya. Itu cara-caranya. Karena Yesus sendiri dibaptis, ditenggelamkan, dicelupkan, bukan cuma ambil wudhu, disiram-siram, suci telinga, cuci lubang hidung. Itu yang dilakukan Yesus pada ajaran saat Yesus ingin beribadah, dia tidak masuk ke Gimana dalam Yesus? sungai. Nggak ada Yesus ambil wudhu, semua nggak ada. Mulai ngaco Yesus ini sekali orang. doang dibaptis seumur hidup. Galatia, Yesus tiap hari dengar. Galatia Nggak ada 4, Yesus datangnya wudhuan tiap pagi siang malam. Galatia 4 Yesus nomor dibaptis sekali. mulai ngaco, mulai kelihatan otaknya. Galatia 4 nomor 4. Dibaptis nggak tiap hari. mulai ngaco. Berarti Yesus cuman satu kali bertobat. Gitu maksudnya. Sekali seumur hidup Yesus dibaptis. Anda Bukan 5 kali sehari, nggak ada ajaran 5 kali sehari dibaptis. itu kan ajaran Islam. Di mana Saya ajarannya bukan Yesus 5 pengikut kali Yesus. sehari dibaptis? Saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda, Iya. baptiso itu adalah pembasuhan dan Yesus melakukan itu. Yesus di dalam Galatia 4 nomor 4, dengarkan dulu. Kalau tidak ada ilmu atau mau menangis jangan sini. Ya. Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa pembuktiannya? Galatia 4 nomor 4. Hukum Taurat di dalam Keluaran 30 nomor 19 nomor 20, sebelum masuk ke rumah suci atau Baitullah atau Baitel, mereka harus membasuh tangan, membasuh muka dan membasuh kaki. Wudu. Bukan turun ke sungai dulu. Itu dalil. Nehemia 8 nomor 6 wudu, Yesaya 66 nomor 23 wudu. Matius 26 nomor 39 wudu. Kemudian Yesus salat subuh. Anda boleh baca dalam kitab saudara. Salat zuhur, asar, duha, semua Yesus praktekkan itu. Dan Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Pahitnya itu di situ. Jadi kalau Anda mengatakan tidak dibaptis, ya anggaplah kami tidak dibaptis. Tapi Yesus itu membasuh dirinya ketika ingin masuk ke bait suci. Yesus mentahirkan diri, mandi besar, mandi tahir namanya, sebelum dia masuk ke dalam bait suci. Lalu kemudian Matius 3 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, kami wudhu dengan air. Baptis itu pertobatan, kami bertobat setiap saat. Lalu yang bahaya ini yang Kristen masuk ke gereja tidak mandi junub, tidak basuh kaki. Ini dari mana ajarannya? Itu yang bermasalah, Bung. Maka kalaupun itu harus menjadi dasar pijakan kebenaran, ketahuilah kami bukan pengikutnya. Kami bukan pengikut hukum Taurat, kami pengikut hukum Al-Quran. Jadi hukum Taurat untuk Bani Israel, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Meskipun demikian, seluruh rangkaian ajaran para nabi itu sama. Buktinya Keluaran 30 19 20 mereka wudu. Nehemia 86 wudu, Yesaya 66 23 wudu, Matius 26 nomor 39 sujud dalam beribadah dan seterusnya. Berarti kami lebih mirip daripada masuk ke gereja tidak mandi, pakai sepatu, duduk nggak entah apa-apanya di sana. Dan Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Seperti itu, Bung. Coba Anda baca di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 10 nomor 9, Kisah Para Rasul 3 nomor 1, Lukas 1 nomor 10, Lukas 6 nomor 12. Yesus mempraktekkan ibadahnya umat Islam, yaitu sholat. Silakan.